Kemenangan telak 4-0 atas St. Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno memang terlihat seperti awal yang sempurna bagi era baru John Hetman bersama timnas Indonesia. Namun, di balik skor meyakinkan itu ada cerita yang jauh lebih dalam daripada sekedar kemenangan. Laga tersebut bukan hanya tentang hasil tetapi tentang proses. The Bird Hetman memang menghasilkan kemenangan besar, tetapi pendekatannya menunjukkan bahwa fokus utama bukanlah skor akhir, melainkan bagaimana tim berkembang. Justru di tengah kemenangan itulah muncul sejumlah catatan penting yang menjadi sinyal bahwa perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Dalam pertandingan itu, Indonesia tampil dominan, serangan berjalan lancar, peluang tercipta, dan efektivitas penyelesaian akhir cukup baik. Beberapa pemain seperti Beckham Putra dan Donny Tri Pamungkas menunjukkan performa menjanjikan. Mereka menjadi simbol dari potensi besar yang dimiliki oleh skuad Garuda saat ini. Namun, Hetman melihat lebih dari sekedar kontribusi individu. Sebagai pelatih yang dikenal dengan pendekatan detail dan berbasis sistem, Hetman tidak merasa puas. Baginya, kemenangan besar tidak serta-merta berarti permainan sudah sempurna. Justru sebaliknya, kemenangan seperti ini seringkali menjadi momen terbaik untuk mengidentifikasi kelemahan tanpa tekanan hasil buruk. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah konsistensi permainan. Dalam beberapa fase pertandingan, intensitas permainan terlihat menurun. Hal ini menjadi penting karena gaya bermain Hetman sangat bergantung pada energi tinggi dan tekanan konstan terhadap lawan. Ketika intensitas turun, struktur permainan bisa ikut melemah. Selain itu, transisi permainan juga masih belum optimal. Dalam filosofi Hetman, transisi baik dari menyerang ke bertahan maupun sebaliknya adalah kunci utama. Tim harus mampu bereaksi cepat dalam hitungan detik. Dalam laga tersebut masih ada momen di mana transisi berjalan lambat, memberi ruang bagi lawan untuk berkembang. Catatan lain yang cukup krusial adalah koordinasi antar lini. Meskipun secara umum permainan terlihat rapi, masih ada celah komunikasi terutama antar lini tengah dan pertahanan. Hal ini bisa menjadi masalah besar jika menghadapi tim dengan kualitas lebih tinggi dibanding St. Kitts and Nevis. Pendekatan Hetman sendiri memang berbeda dibanding pelatih sebelumnya, seperti Patrick Kluivert. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak mengandalkan pendekatan teknis dan penguasaan bola, Hetman membawa filosofi yang lebih dinamis, yaitu berbasis kolektivitas. Ia tidak terpaku pada satu sistem, tetapi menyesuaikan strategi dengan kondisi pemain dan lawan. Penunjukan Hetman oleh PSSI bukan tanpa alasan. Rekam jejaknya bersama timnas Kanada menjadi faktor utama. Ia berhasil membawa Kanada ke Piala Dunia tahun 2022, setelah penantian panjang selama 36 tahun. Itu bukan pencapaian biasa, melainkan bukti kemampuannya membangun tim dari fondasi yang kuat. Selain itu, Hetman dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan culture building. Ia tidak hanya membangun tim secara taktik, tetapi juga secara mental. Ia menciptakan identitas, rasa kebersamaan, dan tujuan kolektif yang kuat. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan mengingat besarnya tekanan dari publik dan ekspektasi supporter. Alasan lain yang membuat Hetman menerima proyek ini adalah potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang. Hetman melihat kesamaan antara Indonesia dan Kanada, dua negara dengan potensi besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dalam jangka panjang, target yang dibawa Hetman cukup jelas, yaitu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional, bahkan menargetkan lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Target ini tentu ambisius, tetapi bukan tidak mungkin jika proses pembangunan berjalan dengan benar. Gaya bermain yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Hetman adalah sistem fleksibel seperti 3-4-3 atau 3-5-2. Dalam sistem ini, peran wingback menjadi sangat penting. Mereka harus aktif membantu serangan sekaligus cepat turun membantu pertahanan. Ini berarti Indonesia membutuhkan pemain dengan stamina yang tinggi dan disiplin taktik yang baik. Selain itu, pressing tinggi juga akan menjadi ciri khas. Tim tidak akan membiarkan lawan bermain dengan nyaman. Setiap kehilangan bola harus segera direspon dengan tekanan. Ini membutuhkan kerjasama tim yang solid dan pemahaman taktik yang matang. Namun semua itu tidak bisa dibangun dalam satu pertandingan. Kemenangan atas St. Kitts and Nevis hanyalah langkah awal. Justru, tantangan sebenarnya akan datang saat menghadapi tim dengan kualitas yang lebih tinggi, di mana kesalahan kecil bisa berujung fatal. Disinilah pentingnya catatan yang diberikan oleh Hetman. Kritik yang muncul bukanlah bentuk ketidakpuasan semata, melainkan bagian dari proses pembangunan tim. Dalam sepak bola modern, tim besar bukan hanya dinilai dari hasil, tapi dari konsistensi performa dan kemampuan beradaptasi. Apa yang terlihat saat ini adalah fase transisi. Indonesia sedang beralih dari tim yang mengandalkan potensi individu menjadi tim dengan struktur yang jelas. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak.
baik pemain, pelatih, maupun federasi. Kemenangan besar memang memberikan kepercayaan diri, tetapi juga bisa menutupi kelemahan jika tidak dievaluasi dengan jujur. Hetman tampaknya memahami hal ini dengan sangat baik. Ia memilih untuk tetap kritis bahkan saat tim menang besar. Pendekatan seperti ini menunjukkan standar yang ingin dibangun. Bukan sekedar menang, tapi menang dengan cara yang benar. Bukan hanya unggul secara skor, tetapi juga unggul dalam kontrol permainan, disiplin taktik, dan mentalitas. Jika proses ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan berkembang menjadi tim yang lebih kompetitif di level Asia, bahkan dunia. Namun, perjalanan itu masih panjang. Pada akhirnya, kemenangan 4-0 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal. Sebuah awal yang menjanjikan, tapi juga penuh dengan pekerjaan rumah. Dan justru dari situlah fondasi tim besar mulai dibangun.